Hai semuanya, kembali dengan Putu Reza. Kita ngomongin handphone lagi. Dan setelah sebelumnya saya udah sempat ngebahas Oppo Reno 10 Pro Plus yang paling tinggi spek sama harganya. Sekarang kita turun satu tier ke varian tengah, yaitu Oppo Reno 10 Pro tanpa Plus. Jadi sebagai seri di bawah versi Pro Plus, Reno 10 Pro udah pasti punya perbedaan spesifikasi yang nggak sedikit. Tapi sebelum itu saya ingin bahas desainnya dulu, karena yang ini cukup banyak kemiripannya. Untuk yang varian pakai sekarang ini adalah yang warna abu-abu metalik. Kalau yang versi Pro Plus tampilannya kan glossy. Nah, Reno 10 Pro 5G ini pakai finishing matte alias ngedoff. Material mungkin sedikit beda ya dibandingkan dengan yang versi Pro Plus, tapi buat saya yang ini masih terasa solid. Jadi handphonenya dari segi build quality menurut saya udah bagus. Ukuran relatif sama aja, tapi masih berasa pas kok di tangan kalau buat saya. Habis itu untuk penempatan tombol sama port, ini juga mayoritas masih sama. Begitu juga dengan sensor stick jari, dia udah di layar. Tapi yang beda itu adalah bagian speaker, yang di sini hanya ada satu ya, yang di bawah. Dari segi suara sama output audio menurut saya sih udah oke, udah kenceng, tapi tetap cuma ada satu speaker aja menurut saya masih jadi poin yang cukup disayangkan. Untuk desain back covernya dari HP ini bisa dilihat ya, dia simple banget di bagian belakang. Ada kemiripan tapi tetap ada perbedaan dibanding yang Pro Plus, khususnya dari bagian bentuk serta susunan pada modul kamera. Di handphone ini, Oppo menggunakan Sony IMX8 90-50MP, abis itu ada lensa ultrawide 8MP, dan kemudian telephoto portrait camera 32MP. Yang cukup menarik juga nih, untuk kamera depannya itu juga pakai IMX709 dengan 32MP plus udah ada autofocus. Untuk mode foto yang dikasih sebenarnya sama-sama aja, bisa dilihat sekarang, mungkin kalau kecepatan bisa di pause dulu. Terus buat video, kamera depan maksimal 1080p 30fps, sedangkan kamera belakang itu bisa sampai 4K 30fps. Jadi agak beda sama yang Pro Plus, dimana yang satu lagi itu bisa sampai 4K 60fps. Nah, untuk hasilnya soal foto-foto di situasi cahaya yang baik, dengan specs yang kelihatan mirip sama yang versi Pro Plus, Oppo Reno 10 Pro 5G ini bisa menjadi handphone dengan kamera yang diandalkan gitu ya, untuk dapetin foto dengan hasil yang bagus. Dari segi warna, ketajaman, dynamic range, ini sebenarnya menurut saya udah masuk di kategori yang oke sekali. Untuk lensa ultrawide dia juga sudah oke, tapi memang hasilnya menurut saya tidak spesial, yang penting bisa ngambil lebar aja. Sedangkan untuk telephoto portrait mode, ya Oppo emang cakep ya. Dari sini dia opsinya adalah 2x zoom ya, tapi ini tetap lebih dari cukup untuk memberikan hasil yang lebih baik bahkan kalau dibandingkan sama yang 1x. Jadi ya sama seperti di Oppo Reno 10 Pro Plus kemarin, untuk mengambil portrait saya sangat menyarankan untuk menggunakan opsi 2x dibandingkan yang 1x. Cuma kalau dari segi ketajaman, separasi, dan detail, saya juga harus bilang kalau Oppo Reno 10 Pro ini masih satu tingkat di bawah yang versi Pro Plus. Lalu kalau misalnya untuk performa zoom di luar mode portraitnya sendiri, hasilnya menurut saya udah oke, udah lebih dari cukup untuk mendekatkan objek-objek yang bikin kita foto supaya bisa dapat gambar yang berbeda dibandingkan lensa utama. Untuk kondisi low lightnya sekarang kita pindah, selama bukan di kondisi yang low banget, hasilnya menurut saya masih sangat memuaskan dan detail yang tertangkap itu bagus. Cuma kalau terlihat ada penurunan yang signifikan, mungkin itu karena cahaya yang agak minimal aja, terlalu minimal. Jadi misalnya emang hasilnya kurang oke, ya bisa dipertimbangkan untuk pindah ke tempat yang lebih terang. Night mode bisa membantu selalu dan hasil saya suka, bagus. Tapi saya lihat juga di sini bahwa tone-nya itu bisa sedikit berbeda dibandingkan yang lensa utama. Habis itu kita pindah ke kamera depan yang ada autofocusnya, ini juga ngebantu sekali untuk mendapatkan foto yang lebih baik. Hasilnya udah oke dalam pencahayaan terang maupun sedikit remang. Jadi kalau untuk foto-foto selfie, menurut saya nggak ada masalah. Oke, jadi sekarang nih sekalian di outdoor yang super cerah dan panas, saya ngetes kamera belakang dari Oppo Reno 10 Pro 5G. Pas banget ada Mbah di depan, ini sambil jalan di 4K 30fps ya, dia mungkin kelihatan agak shaky. ya. Kalau untuk ke jalan stabilisasinya nggak jalan, dan abis ini saya coba pindah ke 1080p.
Nah sekarang ini yang 1080p jauh lebih stabil dan bisa lihat perbedaannya dibanding yang 4K tadi. Nah detail juga bisa lihat dari warna dan segala macam. Oke, itu dia sana dynamic range-nya. Dynamic range oke ya di sini. Nah itu dia untuk kamera belakang, dan habis ini kita pindah ke kamera depannya. Dan sekarang ini dia untuk kamera depannya. Ini kondisinya outdoor siang hari, silau banget ya, terik banget, jadi bisa dilihat kayak gimana. Itu dynamic range di sebelah sana, stabilisasi audio bisa didengar kayak oke atau enggaknya, karena ini bener-bener di outdoor ya. Jadi apakah suara saya ketangkep dengan baik atau enggak, silahkan dinilai. Nah abis ini kita pindah ke kondisi malam hari, low light, kita lihat juga hasilnya kayak gimana. So langsung aja kita cek. Ini dia untuk perekaman video menggunakan kamera belakangnya Oppo Reno 10 Pro 5G di kondisi outdoor malam hari. Ya bisa lihat ini hasilnya. Tempat saya ini memang lumayan remang. Saya akan coba bawa ke tempat yang agak terangan sedikit. Dan by the way ini saya rekam di 4K 30 fps. Dan kalau dari yang saya lihat di layar ini sepertinya stabilisasi tidak aktif ya. Jadi untuk AIS tidak aktif. Itu mungkin agak shaky untuk di 4K nya. Dan mungkin habisnya saya bakal switch ke 1080 ya, karena biasanya hasil bakal beda. Oke, sekarang ini di resolusi Full HD 30 fps. Dan bisa lihat sih sebenarnya ada peningkatan dari stabilisasinya, lebih baik ya, stabilisasinya lebih oke. Nah itu dia untuk perekaman videonya. Jadi kalau emang pengen dapat yang lebih stabil, bagusan pakai di 1080 aja. Habis ini kita coba pindah ke kamera depan, kita lihat juga hasilnya seperti apa. Dan sekarang kalau buat kamera depan ya hasilnya seperti ini. Dia resolusinya tidak bisa 4K, hanya di 1080 30 fps saja. Oke, itu kena lampu kuning banget. Nah ini saya tutupin lampunya kuning, jadi bisa lihat kayak gimana. Saat pakai jalan shaky atau enggaknya, audio juga bisa didengar. Dan kalau misalnya saya diem ya hasilnya seperti ini kurang lebih ya. Kalau nggak banyak gerak, nggak terlalu shaky. Kalau yang di layar sih masih oke, cuman nggak tahu kalau udah pindah ke tempat editing segala macam hasil seperti apa. Silahkan dinilai sendiri dari video yang udah jadi, sekarang udah tayang. Jadi menurut kalian gimana, oke atau enggak dari kameranya Reno 10 Pro 5G? Silahkan dikomenin di bawah. Ya jadi itu dia soal kamera, udah cukup panjang ya kita ngomongin kamera dari handphone ini. Sekarang saya ingin pindah ngomongin tentang specs, termasuk soal chipset. Jadi di HP ini, Oppo mempercayakan dengan Snapdragon 778GB 5G, RAM-nya besar 12GB, dan ada storage 256 ya, jadi emang udah oke banget. Baterainya 4600 mAh yang disupport pengisian cepat 80 watt. Kemudian pindah ke bagian layar, Oppo Reno 10 Pro 5G ini masih ngebawa kaca yang melengkung di bagian samping untuk ngebikin tampilan jadi kelihatan lebih premium. Untuk spesifikasi layarnya sendiri, dia ukurannya 6,7 inci dengan panel OLED, resolusinya Full HD+, refresh rate-nya ya udah standar masa kini banget 120Hz dan sudah mendukung HDR. By the way, untuk HDR-nya ini HDR saya cobain di Amazon Prime Video sama YouTube, itu nggak masalah. Tapi pas saya coba di Netflix ini belum muncul ya di playback settingnya. Entah apa yang ngebedain, tapi untuk sekarang sepertinya belum available di Netflix. Dari segi kualitas visual sendiri, buat saya sih ya nggak ada yang bisa dikomplain sebenarnya, apalagi untuk handphone mid-range seperti ini, karena udah bagus ya, sesuai ekspektasi dari panel OLED yang emang udah bagus dari segi warna serta ketajamannya. Lebih dari cukup untuk memakai multimedia sehari-hari, jadi harusnya untuk kebanyakan orang, layar dari handphone ini udah sangat mencukupi. Seperti biasa, profil warna bisa di custom ya di bagian setting. Setelan awalnya itu ada di pilihan vivid, tapi buat saya yang mungkin pengen gambarnya apa ya, punya saturasi lebih nonjok gitu, bisa ganti ke brilliant. Kalau saya sih sebenarnya lebih suka pakai yang P3 ya, tapi balik ke selera masing-masing, jadi silahkan dicek cocoknya sama yang mana.
Habis itu kita lanjut ke bagian performa. Saya yakin buat yang mungkin sudah sering mengikuti perkembangan gadget, ya udah kebayang dong gimana performanya dari si chipset Snapdragon 778G ini. Singkatnya, ini memang adalah chipset mid-range yang udah cukup cepat dan bisa diandelin. Antutunya 500 ribuan, angka yang bisa dibilang aman untuk saat ini. Buat pemakaian sebenarnya udah lebih dari cukup kalau untuk standar harian kayak misalnya sosmedan, browsingan, multitasking dasar, ya ngedit foto, ngedit video juga masih oke. Udah cukup powerful, main game juga pasti ya bisa-bisa aja, meskipun ya seperti biasa tentu tidak dengan setelan grafis yang tinggi, karena memang selling point dari HP ini adalah kameranya. Dia handphone yang kamera sentris dibandingkan dengan performa gamingnya. Fitur-fitur dari softwarenya si ColorOS juga masih ada semua tanpa kekurangan, termasuk yang baru tuh ada yang namanya AI Pixelate ya. Jadi ini ngebantu banget misal kita pengen nge-share screenshot tapi ada informasi yang pengen ditutupin, itu jadi lebih gampang. Next, untuk bagian baterainya, lagi-lagi ini mungkin kapasitasnya bukan yang paling gede ya, tapi sudah mencukupi lah kalau menurut saya. Screen time-nya dengan pemakaian gaming yang lumayan itu bisa dapat sekitar 5 hampir 6 jam. Efisiensinya menurut saya juga bagus, seperti saya coba main Mobile Legends 45 menit itu hanya kepake 12% aja. Untuk isi baterai 80 watt juga cepet banget, dan saya tes dari 4 sampai 100% itu hanya 30 menitan aja. Kesimpulannya, sebelum pada ngomel kok handphone dengan Snapdragon 778G harganya bisa sampai 8 juta, perlu dipertimbangkan lagi nih bahwa handphone ini juga punya beberapa aspek lain yang mesti diangkat ya, seperti misalnya kapasitas penyimpanannya gede, RAM-nya gede, kecepatan chargingnya oke, software, serta tentu kualitas kameranya yang memang menjadi nilai jual. Dan menurut saya emang harga tersebut ya kayak buat bayarin kualitas kamera sama fitur-fitur tambahannya tadi. Dari segi performa, HP ini sendiri sebenarnya ya sudah oke, ya sudah bagus untuk pemakaian dengan intensitas sedang masih oke banget. Layarnya juga cakep, ngecasnya pun ya cepet banget. Jadi worth it atau tidaknya itu tetap tergantung seberapa kita ingin mengapresiasi terhadap poin-poin di samping dari sekedar angka Antutu tadi. Kalau dirasa cocok, ya bisa dibeli. Kalau tidak, ya mungkin berminat dengan saudaranya kayak Oppo Reno 10 5G yang harganya lebih murah, atau bisa juga Oppo Reno 10 Pro Plus 5G yang udah sempet saya bikinin reviewnya sebelumnya. Jadi ya selalu ada alternatif untuk dipertimbangkan, dan buat yang berminat bisa cek langsung aja link yang saya taruh di deskripsi. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu review tentang Oppo Reno 10 Pro 5G. Makasih banyak yang nonton sampai habis. Semoga bisa menjadi referensi bagi yang membutuhkan. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.